Jelang dimulainya putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, berbagai ulasan menarik mulai muncul ke permukaan. Tak terkecuali dari media di luaran sana, seperti The Give and Go yang baru-baru ini mengulas peluang tiap-tiap tim yang berkompetisi di round 3 zona Asia. Ada 18 tim mereka ulas, termasuk dari tim grup C, Timnas Indonesia. Menariknya, jika di Piala Asia yang lalu mereka sempat meremehkan Indonesia, kali ini pandit tersebut menilai jika Indonesia bisa menjadi pembuat onar grup C. Mengejutkan siapapun dan pada akhirnya mengakhiri 10 pertandingan nanti, paling tidak untuk lolos ke ronde berikutnya, dengan potensi untuk menempati posisi 4 besar. Lantas kenapa Indonesia punya potensi besar tersebut? Berikut rangkuman selengkapnya. Team, I'm gonna just get straight to it. I think they will. Yeah. I think they will. Third, I don't know. But fourth, I think they can do it. Kurang 1 hari lagi, Timnas Indonesia bakal menghadapi salah satu pertandingan bersejarah mereka. Ketika untuk kali pertama, pasukan Garuda bakal bermain di partai kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Tentu ini bukan laga yang mudah, karena di laga awal, tim Garuda harus menghadapi tim yang disebut sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia, yakni Arab Saudi. Namun tunggu, meski di atas kertas Arab ini jauh lebih diunggulkan, ada beberapa hal menarik yang membuat timnas punya peluang untuk memberikan kejutan pada timnas Arab. Seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh pandit dari USA dalam channel YouTube mereka Give and Go. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Dalam ulasannya, dua pandit ini menjelaskan bahwa di grup C, Jepang, Australia, dan Arab adalah 3 tim yang memiliki peluang terbesar untuk memperebutkan 2 tiket langsung guna lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tapi menariknya, saat bicara soal Indonesia, ia menilai jika Indonesia dan Bahrain bisa menjadi tim yang membuat onar di grup ini dengan kejutan-kejutan yang bisa mereka berikan. Gampangnya, mereka menilai timnas Indonesia adalah kuda hitam yang punya potensi besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Dengan prediksi, timnas bisa menempati posisi 4 di klasmen akhir hingga posisi 3. I hope it's like that. Yeah. I hope it's like that. I really do. Because Bahrain and Indonesia could cause trouble. They can cause trouble They're here. troublemakers. Yeah. These 2 teams. Bahrain and Indonesia, 2 teams that I think are going to have such a fun journey throughout these next 10 games, because even just looking at Indonesia and the teams that they face off in this specific window, dude, they got to face off against Saudi Arabia and then Australia. Yeah. Back to back. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Dalam ulasan lebih lanjut, mereka menilai jika salah satu faktor yang membuat timnas bisa menempati posisi 4 atau 3 adalah peningkatan yang sedang timnas Indonesia rasakan saat ini. Mereka menilai grafik performa Indonesia terus meningkat dari hari ke hari. Dan kami pikir hal itulah yang memang sedang dirasakan skuad tim Garuda. Apalagi dengan tambahan pemain seperti kehadiran Tom Haye, Jay Itzes, hingga Calvin Verdong. Belum lagi masuknya Martin Paes, sehingga potensi Indonesia untuk bersaing memperebutkan posisi 3 dan 4 sekali lagi terbuka lebar. They got to face off against Saudi Arabia and then Australia. Yeah. Back-to-back giants, dude. Tough, man. But these are the games that we were talking about with Indonesia. This is what we find out. What are they made of? What are they capable of doing? Because the rise that they have been on is the opposite of Saudi Arabia right now. They are just on an incredible rise, dude, that even I've been team. I'm going to just get straight to it. I think they will. Yeah. I think they will. Third, I don't know. But fourth, I think they can do. Skuad muda selalu mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 26 nama pemain untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Menariknya, dari deretan pemain yang dipanggil, Coach Shin kembali lebih banyak mempercayakan skuadnya dengan deretan pemain muda. Jika di rata-rata, skuad timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong kali ini memiliki average usia 23,69 tahun. Dengan pemain paling senior adalah Tom Haye yang berusia 29 tahun dan pemain termuda adalah Marcelino. Dengan rata-rata usia pemain 23 tahunan, timnas tergolong sebagai tim yang masih muda. Namun menariknya, tim-tim muda seperti inilah yang seringkali mengejutkan. Mereka memiliki motivasi yang sangat besar.
dan punya kemampuan untuk mengalahkan tim manapun dengan ledakan momentum yang bisa ditunjukkan. Tentu kita masih ingat bagaimana di Piala Asia Senior dan U23, timnas membuat sejarah dengan para pemain muda kan? Dan hal itulah yang kami pikir bisa kembali diulangi pasukan Shin Taeyong. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting for Tambahan kekuatan di laga-laga selanjutnya. Di laga kontra Arab Saudi, kalau boleh jujur nih ya teman-teman, Indonesia sebenarnya nggak bisa main dalam komposisi terbaiknya. Di posisi kiper kita nggak bisa memainkan Martin Paes, sedangkan di posisi defender kita juga nggak bisa mainin Jordi Amat serta Justin Hubner. Tentu ini akan sangat berpengaruh ya, tapi untungnya di round 3 kita nggak cuma main satu laga aja. Akan ada total 10 laga yang dimainkan timnas, baik di kandang maupun tandang. Sehingga jika di laga pertama kontra Arab hasilnya kurang maksimal, kita masih bisa berharap di laga-laga berikutnya. Apalagi, kita punya potensi besar untuk mendapatkan tambahan pemain di masa depan. Sekarang coba bayangkan, jika beberapa pemain yang tengah dirumorkan tiba, seperti Jairo, Masilgers, hingga Ole Romani, kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam untuk memberikan kejutan di laga-laga selanjutnya. Jadi tetap dukung timnas ya, kita mewanti-wanti untuk tidak menghujat pemain. Jika hasilnya belum maksimal, sekali lagi, untuk saat ini Arab nampak masih lebih unggul. Meski sekali lagi, Indonesia punya potensi untuk mengejutkan. love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Sekarang kita kembali fokus ke laga kontra Arab Saudi. Meskipun Arab lebih diunggulkan, timnas bukan tanpa peluang ya. Kita punya kualitas yang gak kalah kok. Di lini belakang, meski tanpa Jordi dan Justin, kita masih punya Jay Itzas. Pengalamannya untuk menghadapi striker kelas dunia seperti Mo Siken, yang merupakan penyerang timnas Italia, hingga Dufan Zapata, yang merupakan penyerang legendaris Kolombia baru-baru ini, kami pikir bisa membuat ia jauh lebih percaya diri untuk memimpin lini belakang tim Garuda. Di tengah, kita masih berharap pada Magic Som Haye. Dan di lini depan, Yom Ki-hun bisa membuat para penyerang kita lebih tajam dan efektif memanfaatkan setiap peluang. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.